Halo teman-teman semuanya, ya ini merupakan salah satu video di channel ini ya tentang final assessment kami. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama dulu ya. Nama saya Yohan Salomo Tagalung dan teman saya yang satu lagi bernama Rangga Dwi Prakoso Handoyo. Nah, kali ini kami akan membawakan final assessment kami tentang sebuah e-commerce ya. Nah, nama e-commerce-nya ini adalah Walmart. Walmart ini merupakan sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Nah, kami diberikan tugas oleh dosen pengampu kami, yaitu Pak Hendra Syau, untuk mencari sebuah e-commerce dan meneliti sedikit bagaimana story atau cerita di balik e-commerce tersebut hingga bisa menjadi sebuah e-commerce yang besar, hadir di masyarakat dan membantu banyak masyarakat. Nah, kami mengambil perusahaan Walmart ini karena menurut kami perusahaan Walmart ini salah satu perusahaan yang cukup besar ya di bidang e-commerce. Nah, sebelumnya saya akan bercerita bagaimana story behind dan founder dari Walmart ini sendiri. Nah, Walmart ini didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962. Walmart ini memulai mencatatkan sahamnya di bursa saham New York itu pada tahun 1972. Dan Walmart ini merupakan perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan department store. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Walmart ini sangat rajin nih berinvestasi dalam bisnis e-commerce. Nah, Walmart sendiri berkantor di Bentonville, Arkansas. Walmart ini merupakan pengecer kelontong terbesar nih di Amerika Serikat. Pada tahun 2009 sendiri, Walmart ini menghasilkan 51% dari penjualan 256 miliar dolar Amerika Serikat. 258 ribu dolar. Di bisnis grosir Amerika Serikat, perusahaan ini juga memiliki dan mengoperasikan klub gudang retail Sam di Amerika Utara. Perusahaan ini juga memiliki dan mengoperasikan klub gudang retail ya di Sam Amerika, dan pada tahun 1988 Walmart ini merupakan pengecer paling menguntungkan di Amerika Serikat. Dan di bulan November tahun 1990 Walmart ini mengalahkan penjualan dari Kmart gitu ya. Dan pada tahun 1991 Walmart juga mengalahkan penjualan Sears sehingga menjadi retail terbesar di Amerika Serikat. Nah, itu sebagian dari cerita di belakang Walmart dan founder-foundernya. Kemudian Walmart ini juga pernah menghadapi kritik oleh beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan masalah nih, karena rendahnya tingkat pendaftaran asuransi, ya misalnya asuransi kesehatan mereka ya, dari saya baca di beberapa artikel. Terus ada juga penentangan terhadap perwakilan buruh serta dugaan diskriminasi kelamin oleh para karyawan-karyawannya. Nah, kemudian kita akan membahas juga apa sih model bisnis yang digunakan Walmart. Nah, untuk bagian ini akan dibawakan oleh teman saya Rangga. Sebentar, saya end dulu. Silakan Rangga. Oke, selanjutnya terima kasih Johan. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang model bisnis Walmart ya. Walmart memiliki konsep pemasaran yang dinamakan B2C dan C2C. Ya, B2C diartikan sebagai business to customer. Jenis e-commerce B2C ini menghubungkan antara produsen ke konsumen, individu atau konsumen umum. Sedangkan C2C diartikan sebagai customer to customer. Jenis e-commerce C2C ini menghubungkan jenis konsumen dengan konsumen, yaitu perorangan yang menjual barang atau jasanya melalui situs marketplace atau situs jual beli.
Habis itu saya akan menjelaskan juga kehadiran e-commerce Walmart. Perusahaan ini membenahi toko-toko tradisionalnya dan mengembangkan kapabilitas di jalur online serta membangun aset online dengan menghadapi gempuran permainan e-commerce sekaligus memeluk dunia digital itu sendiri. Langkah pertama, membeli Yihaodian, perusahaan e-commerce berbasis di Cina di tahun 2015, lalu mencaplok Jet.com senilai 3 miliar US dollar di tahun 16. Kemudian membeli sejumlah merek seperti Bonobos, toko online khusus seperti Mosejao, Hainedel, dan Soibui. Perusahaan-perusahaan ini tetap berjalan seperti biasa, tapi dalam pengamanan Walmart. Mengakuisisi merek kelas atas, termasuk Bonobos, adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di kalangan kaum yang dompetnya lebih tebal. Istilahnya, Walmart berupaya menggoda kalangan yang lebih tebal dompetnya untuk berbelanja lebih banyak pakaian dan perabot rumah tangga. Kehadiran Walmart sangatlah ditakuti oleh beberapa e-commerce dikarenakan Walmart menarik para pelanggannya dengan cara strategi EDLP atau disebut dengan Everyday Low Price. Everyday Low Price pertama kali dipopulerkan oleh Walmart di tahun 1994. Konsep EDLP atau Everyday Low Price paling ampuh untuk menyenangkan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johan. Baik, terima kasih Rangga. Nah, kita tadi sudah mendengar ya, gimana sih presence dari Walmart ini terhadap bisnis e-commerce-nya gitu ya, dan banyak juga hal-hal menarik yang bisa kita dengarkan dari kehadiran Walmart ini sendiri. Kemudian kita akan membahas gimana sih konsep pemasaran dan periklanan dari Walmart ini sendiri. Nah, yang pertama itu konsep pemasarannya ya. Yang pertama, mereka ini menerapkan konsep merendahkan harga. Nah, Walmart ini berusaha untuk menyediakan barang untuk para pelanggannya dengan harga yang murah sesuai dengan tagline-nya yang tadi dibilang ya, save money, live better. Yang berarti dengan menghemat pengeluaran, keluarga pelanggan dari Walmart ini dapat hidup lebih baik. Dan studi yang dilakukan oleh Goldman Sachs yang dikutip dalam majalah Fortune, Walmart ini sendiri menjadi price leader di berbagai kategori produk ya. Walmart ini memang dikenal dengan harga yang murah dan diskonnya. Lalu yang kedua itu merchandising fokus atau fokus di merchandise. Walmart ini lebih fokus untuk menjual produk dengan harga murah dan melakukan seleksi produk juga. Walmart ini fokusnya itu pada barang-barang yang bermerek, namun dijual dengan harga murah yang pasti lebih diminati oleh konsumen atau pelanggannya. Habis itu saya akan melanjutkan yang ketiga itu konsep pemasaran dari periklan Walmart tersebut ialah keramahan pelayanan. Walmart memberikan keterampilan para karyawannya untuk melayani pelanggan. Sam Walton selalu mengingatkan bahwa penghasilan mereka berasal dari konsumen. Para karyawan juga selalu menyebut pelanggan dengan senyuman di pintu masuk. Habis itu yang keempat, strategi supply chain. Walmart selalu menekankan biaya pembelian dan menawarkan harga terbaik untuk para pelanggannya. Maka dari itu, barang atau persediaan diperoleh langsung dari produsen tanpa perantara. Walmart benar-benar menyeleksi harga-harga dari pemasoknya dan melakukan transaksi jika sepenuhnya yakin bahwa produk dari pemasok tidak tersedia di tempat lain. Oke, itu saja penjelasan tentang Walmart dari kelompok kami. Terima kasih.